Kalau bisikan ilahiyah bakal mengeluarkan sikap kemaslahatan, kalau dari bisikan syaitonia bakal menampilkan sikap kemadaratan. Itu. Apakah ketika Nabi Musa dikejar oleh Firaun, apakah Nabi Musa itu lebih takut kepada Firaun daripada takut kepada Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan surat pernyataan hasil klarifikasi hari ini yang bertataan di bawah ini nama Fuad W. Nugroho SP, alamat Ranca Banteng, RT 01 RW 07 Kelapa Gading Kulon, Kecamatan Mangon, Banyumas 53176. Menyatakan dengan sebenarnya bahwa surat yang saya buat hanya merupakan bentuk ekspresi penyampaian aspirasi kebijakan pemerintahan yang ada. Pada hari ini 1 Mei 2020 di ruangan Bapak Camat Mangon telah diklarifikasi dan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Saya memahami dengan apa yang disampaikan oleh Forkominjam dan sebagai anak kepada orang tua, apabila ada sikap saya yang kurang berkenan dalam menyampaikan aspirasi, maka saya pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya mengapresiasi tanggapan dan penerimaan dari Forkominjam Kecamatan Mangon yang bisa menerima aspirasi kami dengan baik, arif, dan bijaksana. Untuk seterusnya, mudah-mudahan kesalahpahaman atau miskomunikasi seperti ini tidak akan terjadi lagi. Demikian, pernyataan ini saya buat dengan tulus tanpa paksaan dari pihak manapun. Mangon, 1 Mei 2020, hormat saya Fuad W. Nugroho SP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'du. Selamat malam semuanya. Pada malam ini saya ngajinya sebentar karena mungkin guru saya sedang capek, maka saya menyempatkan waktu untuk membuat satu video ini. Yaitu lagi-lagi ada orang yang katanya adalah takmir masjid, ya, takmir masjid di Banyumas, itu mengancam akan membongkar masjid bila tetap sholat Jumatan diliburkan. Dia mengancam, dikirimkan tuh suratnya kepada camat, kepada bupati, kepada polsek. Kalau misal memang karena semangat keagamaan yang kemudian dia itu laksanakan, apakah tidak lebih semangat daripada Rasulullah dan Abu Bakar ketika hendak dikejar oleh kafir Quraisy, kemudian Rasulullah dan Abu Bakar itu masuk ke dalam gua? Apakah kemudian Rasulullah takut terhadap kafir Quraisy melebihi takutnya kepada Allah? Oke. Mari kita kemudian jadikan agama sebagai satu perantara untuk kemaslahatan, bukan kemadaratan. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita terus kemudian mencari, menggali ilmu pengetahuan agama, sehingga segala sikap yang kemudian akan kita keluarkan adalah beriringan, adalah direstui oleh ajaran agama Islam. MUI, pemerintah melarang untuk sholat berjamaah, untuk kemudian jangan dulu sholat Jumatan, itu untuk kebaikan kita bersama. Dan saya aneh, ini bukan 1-2 orang, bakal banyak sekali kemudian kejadian-kejadian, sikap-sikap yang dikeluarkan oleh orang-orang yang ada di republik ini, yang mengatasnamakan sikap keagamaan, tapi sebetulnya jauh daripada ilmu agama. Repot kalau misal kita beragama tanpa dibarengi dengan ilmu, itu ya repot. Semangat keagamaan ya mesti dibarengi dengan ilmu pengetahuan apa? Agama. Supaya apa?
Supaya ibadah kita menjadi diterima, semangat kita menjadi direstui, kan gitu. Pada akhirnya apa? Minta maaf kan? Pada akhirnya minta maaf kepada pihak yang terkait, karena suratnya terlanjur viral, ya orang kemudian menjadi dibahas lah. Ketika Umar tidak jadi berangkat ke Syam, tidak jadi berangkat ke Syam karena di Syam ada wabah, apakah Umar lebih takut kepada wabah daripada takut kepada Allah? Kan logikanya seperti itu. Maka mesti kemudian ketika kita mau ada sikap keagamaan yang ditonjolkan, adalah dulu memakai ilmu pengetahuan agama, cerna dulu oleh logika kita. Karena satu kali lagi selalu saya katakan bahwa Allah memberikan pikiran itu untuk digunakan untuk berpikir. Dan tidak mungkin, satu kali lagi, tidak mungkin agama menganjurkan, menyuruh kita untuk masuk ke dalam kubangan kemadaratan. Saya selalu katakan itu. Tidak mungkin agama, memaksa orang, menyuruh orang, bahkan agama tidak mungkin merestui orang untuk masuk ke dalam kubangan kemadaratan, untuk masuk ke dalam kubangan wabah. Kita takut kepada Allah, dekati Allah. Gunakan setiap detik kita ibadah kepada Allah. Setiap hembusan yang keluar dari napas kita adalah menyembahnya, adalah mengingatnya. Kita takut kepada Allah, dekati Allah, jangan dijauhi. Kita takut kepada singa, menjauh daripada singa, jangan didekati. Kan gitu kan logikanya. Kita takut kepada wabah, jangan dekati wabah, jauhi wabah. Itu logika-logika dasar sebetulnya yang kalau kita mau berpikir sehat adalah bakal diterima dengan pikiran yang sangat sederhana. Mari kita berpikir sama-sama di dalam sikap keagamaan kita, ya. Jangan sampai kita mengeluarkan laku yang kemudian menjadi kurang tepat, ya. Jangan sampai, karena ya repot Pak, repot. Seharusnya seorang takmir masjid yang anggapan kita mungkin adalah sedikit banyaknya mendengar wawasan tentang keagamaan, kok bisa sikapnya seperti itu, mengeluarkan statement itu. Bukan mendamaikan, justru meresahkan, mengancam segala akan membongkar masjid. Ini sikap apa yang dikeluarkan? Sikap ilahiyah atau sikap syaitoniyah? Itu keluarnya dari bisikan hati atau dari bisikan nafsu, kan gitu. Kalau misal dari bisikan hati, saya kira nggak mungkin sampai mengancam mau membongkar masjid. Nggak mungkin tuh. Masa iya bisikan hati nurani, bisikan kolbu, bisikan ilahiyah, membisiki supaya menghancurkan, membongkar masjid. Masa iya? Nggak mungkin. Kalau saya menduga-duga, yaitu keluarnya dari bisikan yang bukan nurani, tapi bisikan nafsu. Kalau saya menduga-duga, ya meskipun nggak tahu. Karena ya sangat sederhana sikap yang dikeluarkan dari bisikan ilahiyah dan dari bisikan syaitoniyah, ini akan sangat terasa. Manfaatnya akan terasa. Oke, kalau misal kemadaratan untuk pribadi, bagaimana kalau kemadaratan ngepek kepada yang lain? Ini juga yang tambah repot lagi. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugikan orang lain, bahkan merugikan diri sendiri pun ya jangan, gitu loh.
Kalau sikap seperti itu kan jelas diri sendiri akan dirugikan, orang lain yang hadir di sekitar itu pun akan dirugikan. Ya, sehatlah di dalam perilaku keagamaan. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari wabah ini, dan mudah-mudahan diselamatkan kita, hati kita, pikiran kita, nurani kita. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.